Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa safiyyu min khalqihi wa qalilu addal amanah wa balgha risalah wa nasail ummah wa tarakana al-majatil bayda lailuha kana hariha la yanha lila nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 400 tahun lamanya dia berkuasa, penguasa tunggal, mulai dari belahan timur dan barat, semua tunduk dalam kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyeru kepada tauhid, menghadap kepada penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Lalu dia berkata kepada sang raja, menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata dengan sombong dan angkuh, dia berkata, Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan lain selain daripada aku? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini selain daripada aku? 400 tahun lamanya dia berkuasa, membuat dia merasa bahwa dia adalah Tuhan, sampai-sampai keluar dari mulutnya, Ar-Rabbun ghairi, adakah Tuhan lain selain daripada aku? Namun apa yang terjadi? Allah mengirimkan baudah, nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma baudah. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan perumpamaan berupa nyamuk, fama fauqaha, bahkan lebih kecil, lebih rendah daripada nyamuk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus masuk ke dalam batang hidungnya, terus nyamuk itu sampai ke otaknya. Nyamuk itu pun menggigit otak kepalanya, merasakan sakit yang tak tertahankan. Dia pukul-pukulkan kepalanya ke tiang, ke tembok, sakit tak kunjung jua hilang. Lalu dia ambil martel, palu, lalu dia pukulkan ke kepalanya, sampai orang mengatakan bahwa dia adalah gila, sampai dia habis usaha. Makin sakit tak dapat dirasakan, makin sakit tak dapat ungkapkan, makin sakit tak dapat ceritakan, sampai pada akhirnya dia mati. Namanya tercatat dalam sejarah, dia bernama Namrus. Begitulah Allah bercerita tentang orang yang sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak mati karena sesuatu yang hebat, tapi dia mati karena makhluk Allah yang hina, yang kecil. Kita pun dapat membunuhnya hanya dalam satu kali tepukan. Berpuluh nyamuk pun mati hanya dalam satu kali tepukan kita. Tapi begitulah Allah. Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang yang sombong dan angkuh, yang merasa dirinya berkuasa, raja segala raja di atas dunia, merasa alam ini bersimpuh sujud dalam kekuasaannya. Jawabannya adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari berganti, musim berubah. Isi dunia itu saja. Selesaikah dunia dengan matinya Namrus? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih, lebih sadis, lebih kejam daripada Namrus. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihuna abanakum wa yastahyuna nisakum. Setiap anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, karena setiap anak laki-laki yang nampak dalam mimpinya, yang akan merenggut, menarik kehormatan mahkota dan kerajaannya, dia sembelih hidup-hidup. Dan anak perempuan pun dia biarkan hidup. Sampai pada akhirnya dia bersuara dengan suara yang lantang, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan bisa merubah makhluk menjadi sang khalik. Itu pernah terjadi pada Namrus dan menular kepada Farao. Al-Quran menyebutnya adalah Fir'aun. Bagaimanakah cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan di dalam Al-Quran. Falamma adrakaul gharaku, ketika dia tenggelam di tengah laut merah, masuk air ke dalam mulutnya, terus sampai ke tenggorokannya, terus sampai ke batang lehernya, dan sampai air itu masuk ke dalam paru-parunya. Sebodoh-bodoh anak kecil, takkan mungkin air masuk ke dalam paru-parunya. Kalau air masuk ke dalam paru-parunya, maka dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah yang paling ringan. Kenapa? Karena ada saluran minum, ada saluran nafas, saluran udara takkan mungkin dimasukkan oleh air. Kalau saluran udara dimasuki oleh air, maka hancurlah paru-paru. Maka Allah ciptakan suatu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa Allah yang paling ringan. Begitulah Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia, segala bukti kuasanya sampai hari ini menjadi salah satu cagar budaya internasional yang diabadikan dalam salah satu 7 dari keajaiban dunia adalah piramid. Gedung-gedung pencakar langit, tinggi, besar, tegak, menjulang, tak termakan oleh panas hujan dan waktu, mengabadikan dan menunjukkan kesombongan dan keangkuhan seorang Fir'aun. Namun Allah berkata lain. Jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk mengajar Bani Israel, untuk tersedak pun engkau tak kuasa, wahai Fir'aun. Pada akhirnya Fir'aun mati oleh seteguk air karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai episode Fir'aun. Selesaikah dunia? Tidak. Lahir lagi, muncul lagi seorang laki-laki yang gagah perkasa dengan bala tentaranya. Dia bernama Abraha. Dia ingin memindahkan Ka'bah, maka Ka'bah ini harus dialihkan. Nun jauh di Yaman, berseberangan dengan Laut Merah, menyeberang ke Afrika. Maka ini Ka'bah harus dihancurkan. Maka dia bawa seluruh pasukan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun apa yang terjadi? Lalu datang Abdul Muthalib membawa kunci Ka'bah. Lalu dia katakan di pintu Ka'bah,
Berdoa Abdul Muttalib di pintu Ka'bah, "Inna hadzal baiti rabbi yahmi." Sesungguhnya Ka'bah ini ada yang menjaga dan melindunginya. Allah Subhanahu wa taala, kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Apa yang terjadi? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami kirimkan, kami datangkan kepada mereka burung ababil. Apa tugas burung ababil itu? Tarmihim, melempar mereka. Dengan apa mereka dilempar? Bihijaratin, dengan batu. Dari mana asal batu itu? Min sijil, batu yang dipanaskan di atas api neraka. Lalu kemudian apa yang terjadi pada pasukan Abraha? Fajalhum qasfim ma'kul. Mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hari berganti, musim berubah. Dunia isinya itu-itu saja. Makhluknya yang berbeda. Tapi makhluknya itu-itu saja. Namanya yang berbeda. Ada yang bernama Namruz, ada yang bernama Firaun, ada yang bernama Abraha. Selesaikah dunia? Tidak. Dunia terus berlanjut, menghadirkan makhluk-makhluk yang berbeda, sombong dan angkuh. Siapa mereka? Ada yang rendah hati dan tawadu. Ada yang zuhud dan ridha mencari kemuliaan Allah. Ibtiga mardatillah, mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang dititipkan harta dan kekuasaan yang berada di tangannya. Pertama merasa dia yang punya. Lama-lama alam semesta ini pun bersimpuh sujud di dalam kekuasaannya. Kemana mereka semua? Mana itu Namruz? Mana itu Firaun? Mana itu Abraha? Mereka semuanya mati, hilang bak ditelan bumi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan ciri dan nama. Apakah nama baik yang akan dicatat dengan tinta emas? Apakah nama buruk, jelek yang akan dihujat, dicela sepanjang zaman? Sekali lagi Allah bercerita kepada manusia bahwa mudah bagi Allah untuk menenggelamkan, melenyapkan, memusnahkan, memporak-porak-gandakan, menghancurkan, meluluh lantakan makhluk-makhluk yang sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan Allah, paru-parunya adalah ciptaan Allah, udaranya adalah titipan Allah, hembusan napasnya, tarikannya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia berkata, la haula wala quwata illa billah. Ingat, wahai saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan dan keangkuhan akan menyeret kita ke dalam kehinaan. Siapa yang memulai kesombongan dan keangkuhan, maka akan berakhir dengan kehinaan dan kesengsaraan. Hidup ini singkat, tapi pilihan menentukan arahnya. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan kita hadapi. Khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sahadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadailil karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ya ayyuhan nas inni usikum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim,
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أهدنا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأضحنا جنة والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'uzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.